juga lagi mah. Wah, akhirnya kita bisa bikin podcast setelah kemarin bulan lalu kita Kembali terlewat karena aneka kesibukan. Jadi siang ini kita coba untuk mumpung lagi habis rapat sekalian deh energi gitu. Ngobrolnya kayaknya lagi pas sebelum Iya. nanti kita lanjut ke kegiatan lainnya. Betul. Kita podcast sebentar, refleksi di kurang lebih 2 bulan ini ya, bulan Agustus September. Ya, tapi Nih, 2 bulan loh kita lewatin. Betul. Jadi mumpung kita ingat supaya kita nggak kelewat lagi, karena memang ya ada aja lah agenda-agenda menarik gitu ya yang Iya. kemudian membuat nanti pengen bikinnya malam, begitu malam ngantuk, ya udah nih mumpung habis rapat sekalian kita sudah di depan komputer, langsung kita bikin podcast untuk keluarga Nandito. Iya. Oke, mari kita mulai dari jurnalnya anak-anak dulu. Mari kita lihat ya. Dari bulan Agustus. Bulan Agustus ini Oji ya. Oji itu ternyata dia mencatat nih mah, di bulan Agustus itu dia ikut belajar ngedit kelasnya Om Dio. Itu menjadi sesuatu yang menarik yang dia pelajari, sehingga Oji bisa memperdalam ya ilmu pengeditan videonya dia. Itu menarik sekali di kelasnya Om Dio, pakai ngedit video pakai handphone Dan aplikasi ya. Ya. Aplikasi dari di handphone. Oke, terus dia nih mengedit apa ini? Sequence. Jadi dia keterampilan yang ditingkatkan itu dia jadi lebih memahami tentang sequence dalam mengedit video. Iya. Ya, terus dia juga bersyukur selesai vaksin. Jadi dia udah 2 kali vaksin di bulan Agustus kemarin. Vaksin kedua. Terus dia pengen, yang perlu diperbaiki, pengen lebih sering bikin konten di YouTube. Bagus. Yang menarik perhatiannya yaitu bisa ngedit di smartphone. Yang membanggakan terjadi bisa selesai eksplorasi yang tahap pertama. Ya, waktu yang itu temanya tentang sekarang kan temanya pandemi. pandemi. Tentang pandemi waktu itu ya. Ya bisa selesai. Terus yang mau ditingkatkan bisa bangun jam 6 yang lebih konsisten. Oke. Dan rencananya bulan depan akan ada eksplorasi online lagi. Oke. Dan kemudian masuklah bulan September, dan Oji bilang yang menarik di bulan September adalah ini nih. Jadi minat anak tuh memang kalau diamati gitu ya. Betul. Kalau udah ngomongin soal minat bakat, memang ternyata ya kayak kita juga sih mah. Ketika kita kemudian sedang menyukai sesuatu, itu terus yang akan terus diomongin. Dan bisa dibilang Oji sekarang hatinya sedang punya minat baru, energinya itu lagi ke drone. Jadi dia lagi seneng banget menerbangin drone. Jadi dia ini juga sebetulnya di 2 bulan ini, Agustus September ini, Oji sudah mulai masuk ke magang tahap 3. Iya. Jadi dia membantuku sebagai admin di salah satu startup, dan kemudian dia dapat gaji lah gitu ya, dapat komisi dari apa yang dia lakukan. Tidak besar, tetapi itu menjadi sebuah kebanggaan dia tersendiri. Dan ya setelah kita ajarkan untuk simpen buat investasi, terus kemudian dialokasikan buat sedekah. Nah, sisanya itu silakan Oji pikirkan mau disimpan atau kemudian mau dialokasikan buat apa. Jadi dia belajar berbahagia dengan apa yang dia capai. Nah, ternyata dia nabung untuk membeli drone. Dan dia sedang minat banget. Drone-nya nggak mahal, harganya nggak nyampe 200.000 yang dia pesan pertama, tapi ternyata itu adalah drone yang sangat manual. Jadi drone yang tidak mudah menurutku, yang aku yang biasa ngendarain mobil apa segala macam aja nggak gampang loh ternyata mainin drone. Dan menariknya Oji sekarang sudah makin pandai. Latihan kontrolnya tuh jadi bagus. Tadinya drone-nya Gubrakan. kecicilan kemana-mana, sekarang dia sudah sangat bisa mengendalikan. Aku sampai ngeliatnya khawatir, ini rusak dalam sehari nih kalau. Dan dari mana aku tahu dia sangat berminat? Misalnya dia lagi pakai komputer nih, terus aku masuk kamar gitu, terus aku lihat dia lagi ngapain gitu ya, lagi nonton YouTube-nya dan browsing tentang drone. Tentang drone. Jadi minatnya memang betul-betul lagi di drone terus. Ya udah gitu, kita jadikan pintu masuk buat banyak mempelajari banyak hal. Dan drone itu udah lama banget kan, dari umur 2 tahun yang lalu. Camping, betul. Sejak dia merasakan
teman Iya, kita bawa drone ke tempat lokasi camping lokasi Oase. camping, terus dia sempat pegang si remote-nya itu, merasakan bagaimana. Dan kayaknya semenjak itu tuh dia berbinar-binar Ya. sama drone, dan itu tuh sering kayak impiannya itu salah satu pingin suatu hari tuh punya drone gitu. Dan ternyata sekarang kan dia browsing ada drone mainan Ya. sih gitu ya, bukan yang harganya tuh ya masih harga mainan drone, gitu, bukan drone serius, serius. tapi ternyata beneran drone. Lumayan gitu loh, Drone lumayan beneran buat gitu. dia hiburan ya. Ya, nah itu yang kemudian sampai hari ini masih terus diomongin, dan dia sudah mengalokasikan gaji di bulan keduanya ini untuk drone level 2 Tuh, jadi istilahnya. yang kemarin drone level 1 Level aja belum 1, ada sebulan. betul. Nah ini dia udah pingin beli drone lagi yang level 2 yang ada kameranya. yang harganya sedikit lebih mahal dari yang pertama gitu. Betul. Tapi yang pertama ini dia udah lebih kontrolnya bagus, Iya, lebih nyaman. lebih nyaman gitu. Jadi Terus dia riset juga. dan benar-benar dia serius, dan tiap hari tuh kayaknya obrolannya tuh pasti seputar itu gitu. Iya. Kalau Drone ngobrol sama terus kita, drone. gitu. Disitulah kita yang sebagai orang tua tuh jangan sampai bosan memberi responnya tuh Betul. gimana Khawatirnya gitu itu kita ya. Jangan sampai mematikan minat Betul. anak gitu. Tapi ya udah kita dengarkan terus ya, kalau ada masukan atau apa gitu ya, atau Iya. apa yang dia tanyakan kita berusaha tanggapi dengan Jadi kalau ada enak, gitu. teman-teman yang mendengarkan podcast ini, mungkin anaknya sedang berminat sesuatu, nah gitu diomongin terus ya. jangan sampai bosan Kita karena memang kita jaga Iya. semangatnya supaya itu bisa jadi pintu masuk dan belajar terus. kita nggak pernah tahu gitu. Kalau aku ngeliat Oji sangat punya minat dengan drone, kita nggak tahu suatu hari ya apakah dia bisa memang punya impian punya drone yang beneran drone gitu ya. Kita nggak tahu masa depan Iya, tuh dia. dia akan berkarya mungkin dengan drone, kita nggak tahu gitu. Iya, sangat. Tapi bahwa dia punya banyak minat. kok profesi yang membutuhkan drone, dan dia bisa dia nonton TV. Nonton video-video Ya, di YouTube ya, video wah di ini YouTube. syutingnya pakai drone National gitu. Geographic misalnya, ada foto dari atas drone, ada tentang, misalnya kemarin kita nonton si karyanya siapa namanya, sutradara Alfi. Indonesia, si Alfi misalnya. Alfi Rep. Alfi Rep itu ada tentang yang dia motret Yang landscape dari atas Wonderland Indonesia, ya itu artinya pakai drone juga. Jadi dia jadi mengamati gitu ya, video-video bagus, wah ini diambilnya pakai drone gitu. Jadi dia mengamati visualnya gitu. Dan ya ketika anak berminat, dia riset, dia kemudian Dia riset dan dia nonton orang mengendarai drone tuh gimana iya, gitu, dan fitur-fiturnya apa, fitur-fiturnya gitu. apa gitu, dia wah itu Luar biasa. luar biasa Ya, lah jadi gitu ya. kita bersyukur banget sih sebetulnya. Jadi kita lagi berusaha memaintain itu. Keterampilan yang ingin ditingkatkan, pengen bangun pagi. Terus yang disyukuri bisa sehat selama pandemi. Yang perlu diperbaiki, pengen lebih sering baca buku. Nah, menarik. Nanti kita ajak ngobrol lagi. Hal yang bisa ditingkatkan, dia belajar ngedit video. Dan yang menarik perhatian, drone. Yang paling membanggakan yang terjadi, bisa membeli drone. Rencana bulan depan kita memang bilang bulan ini kita mulai renang lagi ya, supaya kemudian skill dia di dunia renang yang jadi masih 12 tahun kan, Iya. masih sangat mungkin bisa diperkuat fondasinya, mumpung ketemu kolam yang baik, mentor yang baik, mudah-mudahan ini bisa jadi jalan bekal yang baik buat dia juga. Iya. Oke, itu dari Oji. Oke, Gimana kalau Yanti, dari, Mas? dari Yanti ya, dari Agustus. Kalau Yanti, hal yang menarik yang aku pelajari, Zoom bersama Oh, belajar kelas, art kelas figur. yang kelas figur. Oke. Keterampilan yang aku tingkatkan, belajar piano. Hal yang aku syukuri masih sehat. Hal yang perlu diperbaiki harus bangunnya pagi. Oke. Hal yang bisa ditingkatkan, belajar Belajar piano. Hal yang menarik perhatianku, Membuat membuat animasi. animasi. Nah, jadi memang apa ya, Yanti lagi kemarin tuh di bulan Agustus itu memang dia lagi mendalami sebuah aplikasi yang menggerakkan gambarnya Iya. gitu, dan buat aku itu Dan dia adalah menikmati. dasar dari membuat gambar bergerak yang di era sekarang ini kan pasti kepake tuh kalau orang anak punya minat dan skill di situ gitu. Iya. Ya, jadi itu apa lapisannya di situ aku rasakan. Iya. Yanti masih 9 tahun. Justru malah kalau kita kan ngelihatnya Yanti ya udah alami aja gitu. Betul. Dan bahwa kita ngelihat dia dari usia 3 tahun sampai sekarang usia 9 tahun dia masih minat di Iya. menggambar, justru jangan sampai ya alami aja Iya, gitu. Maksudnya betul. jangan sampai dia mabok juga kan, malah jadi berhenti gambar gitu. Tapi ya kita ikutin aja apa yang sedang dia minati. Betul. Hal yang paling membanggakan yang terjadi, bisa makan es krim enak.
Ya mungkin waktu itu kita makan es krim. Ya, oke. Wah, dia nggak tulis nih rencanaku bulan Iya, depan. kayaknya Dia Yanti masih ke-skip. perlu dipandu terus untuk Iya, bisa membuat biasanya dia rencana bulan tulis, depan. mungkin ini kelewat. Untuk September Yanti, hal yang menarik aku pelajari piano Disney. Oke, jadi memang si Simply Piano ini di bulan kemarin punya kayak event gitu ya, event terbatas itu lagu-lagu Disney itu lagi dikeluarkan gitu. Nah dia tuh kayaknya dia amazed sendiri dengan kemampuan dia membaca not balok, sehingga dia bisa main lagu-lagu Disney yang selama ini mungkin dia nggak kebayang bisa mainin dengan karena dia membaca gitu. Jadi menurut aku Jadi dia kadang surprise sendiri kadang juga. dia lagi main piano terus aku lagi nyiram atau lagi ngompos gitu ya, terus dia tiba-tiba memainkan sebuah lagunya Tangled misalnya, atau kemudian lagu Frozen gitu tuh. Atau lagunya Snow White gitu ya, yang salah satu lagu Disney yang cukup legendaris. Jadi Yanti sepertinya dia terkejut sendiri bahwa skill dia belajar Simply Piano itu membuat dia bisa melihat not balok dan menerjemahkan di tangannya gitu. Dan itu menarik banget. Oke. Hal yang aku syukuri bisa sehat. Oke. Hal yang perlu diperbaiki, merapihkan tempat tidur. Boleh. Ya, Sip. tempat tidurnya kan lumayan karena besar, Iya. lumayan agak sulit ya. Hal yang bisa ditingkatkan, belajar piano. Sama ya, keterampilan juga piano juga ditulisnya. Hal yang menarik perhatianku, game Kettle, Apa itu game Katale? game apa itu? Apa itu game itu? Kok aku jadi baru nggak ada game Biasanya itu? ayah yang perhatian ke Iya. urusan game. Nanti kita tanya deh. Oke. Hal yang paling membanggakan yang terjadi, bisa main game. Ini dia. Rencana ke bulan depan dia belum Tulis lagi. Oke, nanti kita Kita tanyakan lagi ya. Ya, itu yang menarik yang terjadi di 2 bulan kemarin menurut anak-anak. Nah, kita menambahkan, jadi yang kita paling syukuri di bulan September, yang aku juga masukin ke 2 bulan ini aku masukin karena aku ternyata bulan lalu juga nggak tulis refleksi. wow. Jadi di bulan Agustus itu aku kosong tuh refleksinya. Ini memang ngeblank waktu itu. Kemarin pas beneran ya, gitu. Jadi ya udah kita bungkus aja di bulan ini. Nah, yang menarik dari Oji itu dari sisi public speaking. Betul. Itu yang mungkin Oji tidak cantumkan, namun kita melihat bahwa anak ini punya peningkatan di dalam hal public speaking, kepedeannya ngomong di depan layar untuk baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia ya, karena dia ikut di Agora, terus juga ikut di Teens Club Rumah Inspirasi, dan ngobrolin Minecraft juga ada. Terus dia ada eksplorasi online yang membuat dia perlu komunikasi di depan layar sama teman-temannya. Itu menjadi hal yang meningkat. Aku mengamati selama 2 bulan ini dia meningkat. Bahkan di Teens Club Rumah Inspirasi itu Oji bisa dibilang karena kemarin dia dapat peranan sebagai pemantik diskusi. Jadi di awal tuh dia dapat peranan sebagai Pewaktu. Jadi ada 4 peranan, pewaktu, pemantik diskusi, pemimpin acara, sama peserta berbagi. Nah, di awal Teens Club dibuat, Oji itu ditunjuk, Ya. ditawarkan mau nggak sebagai, dan dia memilih jadi pewaktu. Terus di Teens Club kedua dia diminta menjadi pemimpin acara, dan dia tidak menolak ya. Dan sebetulnya sih bukan diminta ya, jadi sebetulnya ditawarkan. Di Teens Club itu kan ada peranan-peranan yang udah siapa yang mau ngisi gitu. Ya, tapi yang sebelumnya ditawarkan ke yang lain karena Oji udah berperan, dia diam aja. Tapi akhirnya ditawarkan, Oji mau nggak? Dan dia tidak menolak kan. Betul. Akhirnya ditawarkan setelah nggak ada yang mau ngambil. Iya, maksudnya itu. Dan dia langsung ambil aja. Ya mungkin karena gitu, nggak problem. Karena dia punya orang tua yang bilang pokoknya kalau sudah punya peluang itu belum tentu akan datang lagi, jadi dan nggak apa-apa, manfaatkan. Akhirnya diambil. Terus kemudian yang kemarin sebelumnya dia jadi peserta berbagi dengan tema cita-cita kan, masa depan. Dia bikin slide loh mah. Jadi salah satu yang dipelajari oleh Oji di 2 bulan terakhir ini adalah dia belajar tentang slide. Dia bikin slide untuk kemudian presentasinya, dan buat bulan depan jika lancar dia akan jadi pemantik diskusi. Karena kemarin itu kan dia jadi peserta berbagi. Betul. Dan terpilih sebagai peserta berbagi favorit Ya, gitu, yang dipilih juga oleh temannya. Dan karena dia jadi peserta berbagi terfavorit, dia diminta untuk menyiapkan judul untuk bulan depan. Ya, tema apa yang mau dibahas. Dan dia memilih dengan tema
game yang Ya. disukai apa ya? Ya, Game game yang gitu. disukai. Dan akhirnya karena ya Oji yang ngasih itu, dia Dan seperti biasa kan Seperti biasa. kepengennya yang lain dulu gitu ya. karena Oji udah 3 kali kan udah yang perang. yang udah tuh ya kasih kesempatan yang lain, tapi ternyata kan memang mungkin teman-teman yang ikutan belum semuanya langsung terbiasa, nyaman gitu ya nyaman. untuk kemudian kontribusi, dan akhirnya kontribusi masih belum ada nih gitu. Oji gimana Ji? Gitu. Ya Oji langsung oke gitu. Sip. Jadi dia akhirnya mengambil peran lagi sebagai pemantik diskusi dengan tema yang dia yang kasih Ya, gitu. Jadi betul. pas sih. Apalagi gitu. tentang game kan, mudah-mudahan tuh Ya. jadi lebih flow-nya lebih enak mudah-mudahan. Terus ya kita bersyukur anak-anak dalam keadaan sehat, dan anak-anak itu olahraga rutin Iya, tiap pagi. Iya bersyukur banget Iya. sih gitu, walaupun kemarin itu sempat banyak nggak bisa keluar rumah ya, bahkan hampir anak-anak tuh benar-benar nggak keluar rumah sih, dan mereka juga memang Karena tidak waktu bulan Agustus itu COVID lagi tinggi. tinggi-tingginya. COVID itu lagi tinggi di Jakarta kan, lagi gelombang PPKM. kedua itu PPKM. Terus di bulan September sebenarnya sudah mulai tenang. Kolam renang tuh sudah dibuka, tapi kita nggak ambil dulu karena mau lihat situasi. Dan ternyata kan artinya itu membuat anak-anak jadi kegiatan olahraganya di rumah. Iya. Dan bersyukur ada aplikasi, Dan bersyukur ada Oji ketemu YouTube. renang yang pakai aplikasi dan dia cocok. Yanti juga ketemu YouTube yang Olahraga ya, bukan renang ya. olahraga, ketemu YouTube yang ngajarin olahraga juga gitu, yang cocok. Jadi anak-anak ya setiap pagi pakai itu. Dan makasih ya Mas, dirutinin minum green smoothie. Iya. Jadi selain ya green smoothie tuh kayak aku ngelihat anak-anak tuh, kita kan bukan yang minum vitamin, banyak vitamin kan gitu. Jadi lebih ke kayak green smoothie itu untuk menambah vitamin anak-anak gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tetap menambah porsi sayur yang dikunyah gitu. betul. Jadi green smoothie itu kayak Tambahan buat aku asupan tuh kayak sayur. tambahan asupan gitu, tapi Khususnya sebenarnya sayur ya. Khususnya sayur. Tapi kalau kayak sayur-sayur rebus, kukus itu juga rutin dibuat kan Ya, gitu, supaya kita khususnya rutinkan. juga Yanti ya. Yanti kan nggak semudah kakaknya untuk mengkonsumsi sayur, dia lebih milih gitu. Nah sekarang sedang memang udah setahun ini ya Mas ya, setahun ini biasakan gitu. Oke, dan yang menarik lagi tentang anak-anak, tadi Yanti udah membahas dari sisinya dan sesuai dengan yang kutulis juga, yaitu terkait sama piano dan menggambarnya. Yanti pun juga aku melihat dia makin matang lah menggambarnya itu, karena memang hari-harinya menggambar. Baik menggambar Kayaknya tiada secara hari sih dia tanpa menggambar. terutama menggambar digital ya, dia lagi senang banget coret-coret digital. Terus yang menarik juga di bulan kemarin aku sama Yanti tampil bersama di sharingnya PHI, bahas tentang homeschooling usia sekolah ya. Yanti Kurikulum ya. walaupun porsi ngomongnya dikit, tapi dia pede, dia nyaman, Dan dia tuh siap Dan dia gitu, semangat dia gitu ya. semangat dan siap gitu ya. jadi itu buat aku menjadi sebuah hal yang menarik. Oke, itu sih mah di kedua bulan ini kita bersyukur dapat berjalan dengan baik. Benar. Mudah-mudahan ya kedepannya tentu ya di bulan ini Oji ada agenda tambahan renang, eksplorasi online yang tahap 2 yang sedang dia ikuti, yang dengan tema listrik juga sudah berjalan kan, dan mungkin akan berakhir di 1-2 minggu ke depan. Yanti tentu tetap fokus dengan kegiatan menggambar dan Ya, karena dia belum bisa renang kan, Ya. secara usia yang boleh masuk renang di klub itu adalah anak yang sudah vaksin usia 12 tahun ke atas gitu. Jadi untuk Oji bisa, tapi untuk Yanti belum gitu. Jadi Yanti di rumah ya aku ngajak setiap sore jalan-jalan betul. olahraga ke taman. Jadi semenjak Covid ini sudah mulai lebih agak membuat tenang gitu ya, pelan-pelan aku ngajak anak-anak setiap sore ke komplek ya, jalan sore sambil mereka sepedaan atau main bulu tangkis. Jadi ya ada kegiatan keluar rumah bersama Yanti gitu. Oke. Dan kita juga bersyukur sekeluarga dikasih sehat. Betul. Semua sudah vaksin, semua sehat gitu. Itu hal yang terbesar yang juga yang disyukuri. Iya. Oke mah. Oke. Itulah refleksi kita bulan Agustus September, kita bungkus jadi satu. Jadi satu. Semoga bisa menjadi catatan yang baik, dan kalau memang teman-teman menyimak podcast ini sampai habis, Kalau ada yang menyimak, siapa tahu bermanfaat dan bisa menginspirasi. Saya Andito. saya Nur. Sampai kita ketemu di
di podcast berikutnya di bulan Oktober. Sampai kita ketemu. Oke, Sehat-sehat semuanya. dadah.